berikutnya. Ya, harapan kami di sini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapat wawasan kembali ya, bisa mengingat kembali apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan sebelumnya dan apa-apa yang harus diperbaiki ke depannya oleh Bapak dan Ibu di sini. Seperti itu ya. Tentu saja saya pun di sini akan ikut menyimak ya Bapak dan Ibu kegiatan-kegiatan seminar di hari ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup ya, mungkin tadi sudah dibuka kegiatan ini dengan membaca basmalah ya oleh MC kita. Mungkin sebelum ditutup saya ingin berpantun, minta cakepnya ya dari Bapak dan Ibu semua di sini ya. Baik, IAIP ada di kampus Sumedang ya. Ya, tempatnya menuntut menuntut ilmu dan melakukan amal. Bapak dan Ibu, selamat datang di kegiatan seminar nasional. Iya. Ini dadakan ini pantunnya ya. Tadi katanya Pak Dr. Adi katanya kalau bisa berpantun katanya seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu stay di sini sampai dengan nanti akhir kegiatan ya Bapak dan Ibu. Nanti akan ada daftar hadir yang diberikan oleh panitia di sini dan juga jika ingin mendapatkan sertifikat juga bisa menghubungi panitia ya Bapak dan Ibu karena insya Allah kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu khususnya sebagai guru ya di sini. Bukan hanya guru saja tapi juga praktisi pendidikan silahkan nanti bisa berpartisipasi di dalamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor yang sudah menyampaikan sambutannya dengan sangat hangat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ibu Ketua Komite Guru Aktif Belajar Cerdas, Ibu Rostini SPD MPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Hani Hanifah selaku host atas kesempatannya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rektor, Bapak narasumber, Ibu host, Ibu moderator, dan seluruh peserta di seluruh Nusantara dari tingkat TK sampai SMA yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini, biasanya diiringi hujan piknik hari ini, tapi alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Semoga sinyalnya baik Bapak Ibu, jadi bisa mengikuti dengan seksama, menyimak materi dengan baik gitu. Alhamdulillah, saya sudah tidak mau kalah dengan Ibu Rektor, ini sudah siapkan pantun juga. Tolong diapresiasi ya dengan kata-kata cakep. Jalan-jalan di kampung halaman. Cakep. Ingat air selokan sangat bening. Cakep. Jadi guru masa depan. Cakep. Kreatif dan tahan banting. Cakep. Dikatakan tahan banting ya dengan fenomena yang sekarang yang luar biasa nih guru nih babak belur juga nih. Jadi semoga didengar oleh PGRI juga. Tolong guru-guru mendapatkan apresiasi, mendapat perlindungan secara hukum, dan mendapatkan perlindungan secara sosial juga. Izinkan Bu Rektor pantun yang kedua. Jalan-jalan ke atas bukit. Cakep. Bawa bekal ikan dan babat. Cakep. Sekarang saatnya bangkit. Cakep. Guru hebat, negara bermartabat. Iya, cakep Bu Rostini. Terima kasih
kata cakepnya. Bapak, alhamdulillah saya sangat bangga. Ternyata ini banyak yang tidak masuk, Bu Rektor. Banyak yang sama saya mau bergabung tidak bisa karena kapasitas hanya 100. Sangat disayangkan ya tidak ada link YouTube yang dikaitkan dengan kegiatan ini, ada live streamingnya gitu. Mungkin ke depan nanti kita bisa disiapkan terlebih dahulu sehingga bisa teman-teman yang masih haus akan ilmu, masih semangat belajar yang sangat tinggi ini bisa diapresiasi, bisa mendapatkan wadah, bisa bertemu langsung dengan Bapak narasumber, Bapak Dr. Raskadi yang sangat keren nih. Ini udah langganan Bu Dokter nih, kita komunitas kami mendapatkan narasumber Bapak Dokter ini. Alhamdulillah kami sangat bangga adanya Institut Agama Islam Pembaruan ingin bekerjasama dengan universitas kami. Ini di luar ekspektasi kami tentunya, dan harapan kami tentu sangat ada dua hal yang sangat membanggakan. Satu, tandanya universitas kami ini sudah berkibar betul. Sebenarnya ini dilakukan untuk skala nasional, semoga semakin menasional. Bahkan bisa go public internasional. Amin. Karena track record yang sudah ada beberapa peserta kami dari negara tetangga yang ikut gabung di Zoom ini biasanya. Kemudian kebanggaan kedua adalah semangat tinggi. Ternyata di tanggal 5 untuk Jawa Barat itu belum dibuka pembelajaran, belum mulai. Ternyata sudah banyak yang ingin belajar. Artinya guru-guru di Indonesia semoga menjadi guru-guru yang akan membawa negara ini lebih bermartabat. Karena guru-gurunya haus akan ilmu, kreatif, dan inovatif. Pesan saya mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman di seluruh Nusantara adalah jangan lupa awali kegiatan awal semester ini dengan pagi ceria. Jangan lupa pagi cerianya seperti biasa, upacara di hari Senin, kemudian melakukan 7 usaha hebat yang jangan dilewatkan, dan menyanyikan lagu khusus yang dibuat oleh Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Pendidikan, yaitu lagu Hari Baru ya. Nah, kemudian jangan lupa melakukan doa bersama. Doa bersama, semoga di semester 2 ini kita semua berdoa di sini, semoga Indonesia semakin baik-baik saja. Khususnya pendidikan di Indonesia semakin, yang potretnya buram itu semoga segera tercerahkan gitu dengan komunikasi ini, dengan narasumber yang akan menyampaikan materi tentang RPP yang lebih mendalam, mengkritisi lagi, lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu pesan dari saya. Selamat datang kepada seluruh peserta di seluruh Nusantara. Dan mohon maaf kalau sampaikan ke teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini. Kami sangat menyesal belum bisa menyiapkan live streaming YouTube-nya. Dan semoga di kemudian hari bisa dilakukan kegiatan serupa dengan persiapan lebih keren lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosini atas sambutannya. Baiklah, sampailah kita kepada acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Pembaharuan Sumedang, Bapak Dr. Raskadi, SSI, MPD, MMPD. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari beliau. Bapak Raskadi, nama panggilan Bapak Adi, tempat tanggal lahir Indramayu 2 Agustus 1973, latar belakang pendidikan S1 Matematika Statistika Unisba Bandung, S2 IPA Pendidikan Dasar UPI Bandung, S2 Manajemen Pendidikan Uninus Bandung, S3 Manajemen Pendidikan Uninus Bandung, S3 Administrasi Pendidikan UPI Bandung. Beliau diamanahi sebagai Widya Iswara, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Barat. Kemudian juga diamanahi sebagai Wakil Rektor 3 di IAIP Kota Sumedang. Kemudian juga sebagai dosen International Women University.
sebagai asisten dosen Universitas Pendidikan Indonesia, dosen di STAI Karya Bakti Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan juga sebagai Direktur Utama Bimbingan Belajar Pesona Kirana, Bandung, Jawa Barat. Alamat rumah di Komplek Gria Bandung Indah, Blok J18 nomor 2, Ciwastra, Kabupaten Bandung. Nomor telepon, nomor HP 085220871159. Emailnya Bapak raskadi234@gmail.com. Dan juga media sosialnya ya, di sini dicantumkan Facebooknya Bambang Eka Laya. Mungkin tanpa berlama-lama, sebelum baik Ibu, sebelum penyampaian materi dari Bapak Raskadi, mungkin saya mau izin dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, mumpung masih lengkap semuanya. Boleh? Diizinkan Bapak? Baik. Ya. Di sini ada 4 slide, ya. Saya kasih aba-aba ya, sebentar. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Iya. Slide ketiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Silahkan kepada Bapak Wakil Rektor, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Teh Hani. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Ibu Rostini juga terima kasih. Bapak Ibu, mohon izin. Ini Bapak Ibu, kami dari IAIP Kota Sumedang ada 4 program studi Bapak Ibu. Ada pendidikan agama Islam, ada manajemen pendidikan Islam, ada bimbingan muslim Islam, dan perubahan syariah. Kuliahnya bisa online, offline, dan blended. Blended ya. Dan salah satu keutamaan IAIP, Bapak Ibu, adalah penempatan mahasiswanya yang ingin magang atau bekerja di luar negeri, Jepang, Korea, Rusia, dan UK. Biaya perkuliahannya, Bapak Ibu, biaya pendaftaran 150.000, biaya pembangunan 3 juta. Ini sudah dipotong oleh beasiswa dari yayasan 1 juta, jadi 3 juta. Juga ada biaya orientasi kampus 500.000, biaya kuliah per bulan 625 bagi kelas non-reguler ya. Pembelajarannya ini yang online atau hybrid. Sedangkan 575.000 kelas reguler pembelajaran secara offline.
Untuk pendaftaran Bapak Ibu, pendaftaran 12 Februari sampai 31 Maret 2026, tahap wawancara 1 sampai 4 April 2026. Silakan Ibu, kampusnya besar, ada di Jalan Raya Cirebon, Bandung, yaitu di Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu yang punya putra-putrinya lulus SMA atau SMK atau MA aliyah, silakan daftarkan ke IAIP Kota Sumedang. Institut Agama Islam Pembaruan Kota Sumedang, yaitu di Jalan Raya Cirebon, Bandung, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bapak Ibu, mohon izin, ini materinya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran mendalam. Pengantar pembelajaran mendalam Ibu ya. Pengantarnya Ibu. Apakah sudah terlihat di layarnya Ibu? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Tujuannya adalah, Bapak Ibu, tujuannya adalah setelah mempelajari pengantar pembelajaran mendalam ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian pembelajaran mendalam berdasarkan naskah akademik dan Buskurjar. Juga menguraikan rasional penerapan pendekatan pembelajaran mendalam di dalam pembelajaran, juga menguraikan kerangka kerja pembelajaran mendalam di dalam pengajaran. Ini Bapak Ibu, kalau kegiatan pembelajaran, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tentang pendidikan nasional, Bapak Ibu, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Tujuan pendidikan adalah mengantarkan peserta didik menjadi manusia Indonesia utuhnya, terampil secara akademik, memiliki integritas, moral, empati sosial, dan juga spiritual yang kokoh. Pendidikan bertujuan menyiapkan sedikitnya untuk dapat menghadapi tantangan di masanya nanti, bukan di masa sekarang. Dengan dasar dan menengah di Indonesia harus secara tepat dan tepat menyiapkan generasi muda Indonesia yang kompeten untuk menyusun masa depannya. Juga Bapak Ibu Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PM, pembelajaran mendalam. Sekilas tentang PM, Bapak Ibu, rasionalnya, dunia sekarang berkembang secara eksponensial. Beberapa pekerjaan hilang dan muncul seiring perkembangan zaman. Contoh misalnya dulu waktu kita masih muda, di jalan tol itu ada sonsi ya, yang El Matiana itu. Sonsinya mana? Sekarang nggak ada. Ketika kita ke jalan tol, maka kita nggak ketemu orang. Asal e-tolnya cukup, maka jalan. Ketika e-tolnya kurang, maka dia terhenti tertahan dan harus menyelesaikan pembayarannya. Kemudian diperlukan keterampilan adaptasi yang tinggi bagi seorang agar bisa menyesuaikan diri dengan zamannya. Termasuk Bapak Ibu, zaman sekarang ada pekerjaan yang hilang. Misalnya tukang VCD dulu rame. Sekarang nggak ada karena sudah digantikan oleh internet. Termasuk juga tukang jam, jam tangan, jam dinding, itu juga sudah banyak yang bangkrut. Karena jam sudah digantikan oleh HP juga. Gitu Bapak Ibu. Jadi lama-kelamaan ada beberapa pekerjaan yang hilang dan muncul dengan yang baru, digantikan oleh yang baru. Dalam membelajar matematik misalnya konsep memiliki potensi untuk membantu siswa memahami pola dan hubungan matematik dengan visualisasi interaktif, mengembangkan keterampilan analisis melalui tahapan algoritma berbasis matematis, juga mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi pendidikan. Dengan pembelajaran matematik, dengan pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya dapat wawasan tentang teknologi mutakhir, tapi juga memahami bagaimana matematik mendasari operasi algoritma tersebut, sehingga membuka wawasan baru mengenai penerapan nyata matematik. Nah, ini Bapak Ibu, pelajaran mendalam merupakan pendekatan, ya Bapak Ibu. Jadi bukan kurikulum baru, tapi ini adalah pendekatan ya. PM, pembelajaran mendalam,
merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan proses secara holistik dan terpadu. Kemudian Bapak Ibu, kerangka kerja pelajaran dalam. Ini Bapak Ibu, kalau kita hafalkan 8, 3, 3, 4. 8-nya dimensi profil lulusan. Ada 8, yaitu keimanan dan takwaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penanganan kritis. Ada 8 ya. 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pelajaran ada 3. Prinsip pelajaran ada 3, yaitu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi 8, 3. 3 lagi pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian 4 pada kerangka pembelajaran, yaitu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, serta praktis pedagogis. Jadi 8, 3, 3, 4, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini 8 dimensi lulusan, yang tadi 8 tadi. Ini satu persatunya, keimanan takwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kemudian penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Nah, prinsip pelajaran ada 3, Bapak Ibu. Berkesadaran, contohnya saat akan mulai pelajaran, Bapak baru menjelaskan tujuan pelajaran secara jelas sehingga memberikan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan semangat intrinsik atau antusiasme peserta didik untuk mempelajari topik baru tersebut tumbuh karena mereka merasa terhubung dengan tujuan pelajaran. Misalnya, sebelum menjelaskan tujuan pelajaran, jenis-jenis bangun datar misalnya, guru lebih dulu bertanya tentang bangun datar yang dijumpai peserta didik saat perjalanan dari rumah ke sekolah. Ini contohnya misalnya bangun datar. Yang kedua, prinsip pelajaran yang kedua yang bermakna, yaitu proses belajar menjadi bermakna untuk peserta didik ketika tidak hanya sebatas memahami informasi atau pengetahuan, tapi berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan terutama dalam konteks sehari-hari. Contohnya, ketika misalnya anak SD mempelajari presentasi dan menggunakan tema yang kontekstual, seperti membandingkan diskon, harga sepatu toko yang berbeda. Kemudian juga SMA, pembelajaran STEM, menimbang dulu untung ruginya dari prototipe yang dirancangnya. Ini contohnya Bapak Ibu, tadi. Ini contoh STEM, pelajaran SMA. Yang ketiga, prinsip pembelajaran menggembirakan, yaitu pembelajaran yang menggembirakan, fokus pada emosi yang positif, yang mendukung proses pembelajaran termasuk rasa ingin tahu, semangat, dan motivasi. Ketika peserta didik mengalami belajar yang interaktif, aktif, status terpusat pada peserta didik, mereka akan termotivasi untuk memahami secara mendalam materi pembelajaran, meningkatkan retensi dan pemahaman. Contohnya, memberikan kasus wetar di kelas, memecahkan masalah bagian wetar agar semua dapat kebagian. Contoh juga misalnya menghitung sendiri tinggi pohon berdasarkan jarak dan sudut pandang ke ujung pohon merupakan aplikasi dari Pythagoras. Ini bagian wetar, ini ukuran tinggi pohon menggunakan Pythagoras. Bapak Ibu, contoh lain dari prinsip pembelajaran menggembirakan adalah ketika tujuan pelajaran diketahui peserta didik dan guru berhasil membuat keterhubungan tujuan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik di masa depan. Diharapkan antusiasme peserta didik ketika belajar meningkat, sehingga rasa ingin tahunya terkait dengan tujuan pelajaran dan kebutuhannya di masa depan. Sangat baik bagi guru untuk dapat mengajak peserta didik berpikir melintasi zaman di mana mereka sudah mendapatkan cerita profesional. Ini yang pengalaman belajarnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, tahapan awal dari pemahaman belajar PM adalah mendorong peserta didik untuk aktif mengkonsumsi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks.
Jadi pengetahuan pada fase ini terdiri pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai karakter. Mohon maaf. Contohnya, seorang pendidik harus dapat melakukan operasi bilangan, dasar tambah, kurang, kali, bagi, sebelum menghitung volume benda, misalnya. Juga dapat membuat grafik sebuah fungsi persamaan linear. Pendidik harus dapat melakukan perhitungan persamaan aljabar sederhana terlebih dahulu. Pengalaman belajar mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik murid pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Juga Bapak Ibu, pengaplikasian pengetahuan mengimplementasikan kebiasaan berpikir dalam aplikasi pengetahuan yang terlibat menerapkan penerapan pola pikir yang mendukung proses belajarnya, pemecahan masalah, dan memutuskan secara efektif. Contohnya, misalnya dalam membangun habitat hidup di halaman sekolah. Mereka diminta untuk memilih jenis tumbuhan dan menempatannya berdasarkan karakteristik tumbuhan tersebut. Contohnya begitu. Kemudian yang merefleksi merupakan proses saat peserta didik mengaplikasi dan memahami, memaknai proses hasil belajar dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Proses ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan belajar yang dicapai serta mengeksplorasi kekuatan tantangan dan yang perlu diperbaiki. Contohnya, misalnya penilaian 360 derajat sedikit banyak akan berpengaruh pada regulasi emosi peserta didik dengan mengajarkan mereka untuk berlaku objektif ketika menilai temannya dan sikap menerima kritik terhadap ketika dinilai oleh temannya. Kerangka pembelajaran Ibu yang 4, data pedagogis. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan PM, belajar mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan baik teknologi dan kolaborasi. Lingkungan belajar menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung PM, belajar mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, reflektif, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik yang optimal. Pemanfaatan digital, tersedanya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Peran teknologi digital tidak terbatas hanya sebagai alat presentasi saja dan penyedia informasi, namun juga berperan sebagai alat kolaborasi, serta merupakan media yang mendukung eksplorasi dan inovasi peserta didik sehingga mereka mampu memilih dan menyaring informasi secara kritis, bersifat pilihan, sesuaikan dengan kondisi lingkungan mengajar. Kemitraan pembelajaran bentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Sehingga kontrol pembelajaran tidak lagi pada guru, melainkan kolaborasi bersama. Karena saat ini sumber belajar tidak lagi terbatas. Bahkan sangat mungkin peserta didik mendapatkan sumber belajarnya lebih dulu dibandingkan gurunya. Nah ini Bapak Ibu, transformasi peran guru dari pemerintah pusat, daerah, kepala sekolah, guru. Menjadi guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pembangkit budaya belajar. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, sudah tampil Bapak Ibu di layarnya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Bu aja, makasih Bu aja. Taksonomi Solo, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau dulu ada taksonomi belum ya, dengan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Sekarang lebih mendetail lagi yaitu taksonomi Solo. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu, ada topik perbandingan. Bapak Ibu ini memahami ya, pemahaman. Zulfa membuat jus buah
untuk menjamu para tamu di hari ulang tahunnya. Minuman tersebut memerlukan buah tomat dan buah wortel yang komposisi sama. Gambarkan perbandingan bahan yang digunakan dalam bentuk batang dengan diarsir menggunakan warna yang berbeda. Bagaimana bisa mengetahuinya? Ini Bapak Ibu. Ini taksonomi Solo. Yang kedua, topik bangun datar dan aljabar. Sebuah kasus. Sebuah kebun anggrek berbentuk persegi panjang yang berukuran diagonalnya sama dengan 4x tambah 32 meter dan 6x tambah 6 meter. Maka berapakah ukuran diagonal kebun anggrek tersebut? Berapakah luas dan keliling kebun anggrek tersebut? Nah, ini Bapak Ibu. Tadi taksonomi Solo. Taksonomi Solo Bapak Ibu. Solo itu struktur of observed learning outcome ya. Solo. Struktur of observed learning outcome. Solo. Bapak Ibu ini yang pertama, kalau taksonomi belum kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya Bapak Ibu. Nah ini pada taksonomi Solo, tingkat paling rendah adalah prestruktural. Yang kedua, unistruktural. Yang ketiga, multistruktural. Yang keempat, relasional. Yang kelima, extended abstract. Nah, Bapak Ibu, ini masing-masingnya, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengenali prestruktural, Bapak Ibu? Prestruktural atau siswa belum memahami konsep yang diberikan. Nah, ini Bapak Ibu, ciri-cirinya. Ciri prestruktural. Ini lebih rendah lagi daripada taksonomi Bloom. Lebih rendah lagi dari C1. Jadi prestruktural adalah siswa belum memahami konsep yang diberikan. Jawaban siswa tidak relevan atau tidak menunjukkan kebingungan. Nah, contohnya, siswa membaca soal, tetapi dia tahu harus mulai dari mana. Ini prestruktural. Apakah ada putra-putri kita, siswa kita yang seperti ini, Bapak Ibu? Ada putra-putri kita, siswa kita yang seperti ini? Ada, Siswa Pak. baca, ya. Tapi dia tahu harus mulai dari mana. Itu prestruktural. Yang kedua, uninstruktural. Siswa memahami satu aspek dari konsep yang diajarkan, tetapi belum mampu menghubungkannya dengan konsep lain. Jawabannya masih sederhana dan hanya berfokus pada satu bagian informasi saja. Contohnya misalnya siswa kita, Bapak Ibu, dapat menyebutkan rumus, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Rumusnya tahu, rumus ABC tahu misalnya, rumus mencari volume tahu, volume tabung tahu, rumus mencari luas tahu, luas persegi panjang tahu, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya gitu. Itu uninstruktural. Yang ketiga, multistruktural. Siswa memahami beberapa aspek dari konsep, tapi belum dapat menghubungkan semuanya. Mereka dapat melakukan perhitungan atau menjawab pertanyaan secara terpisah, tetapi belum memahami hubungan antar konsep yang belum paham. Contohnya, siswa dapat menyelesaikan soal langkah demi langkah, tetapi belum bisa menjelaskan alasannya. Itu multistruktural. Yang keempat, relasional. Nah, ini Bapak Ibu, relasional ini lebih pinter ya. Kalau di taksonomi belum, mungkin lebih kepada hot ya. Ini sudah C4, C5, C6. Nah, mulai C4 nih relasional. Siswa mampu menghubungkan berbagai aspek dari konsep dan memahami bagaimana mereka saling berkaitan. Mereka bisa menjelaskan mengapa suatu metode digunakan untuk menghubungkan konsep dengan satu lain. Contohnya, siswa memahami hubungan antara persamaan linier dengan grafiknya, serta bisa menjelaskan maknanya dan konteks kehidupan nyata. Gitu. Yang kelima, extended abstract, Bapak Ibu. Abstract extended. Siswa mampu mengeneralisasi konsep dan menerapkannya dalam solusi baru. Mereka bisa membuat prediksi, berpikir kritis, dan mengembangkan solusi sendiri. Contohnya, ini udah kalau di taksonomi belum, sudah C5, C6 Bapak Ibu. Siswa tidak hanya bisa menyelesaikan masalah linear, tapi juga mampu menerapkannya dalam masalah keuangan dan perencanaan anggaran. Bapak Ibu. Nah, ini cara menghubungkan informasinya Bapak Ibu. Contohnya, yang prestruktural itu Bapak Ibu, tidak ada hubungan logis antara pertanyaan dan jawaban. Siswa bisa saja menjawab atau menolak menjawab saya tidak tahu. Mengulangi kembali pertanyaan tanpa memberikan informasi baru atau memberikan jawaban yang tidak relevan. Jadi, mohon maaf, ini siswanya bukan OSN, ya, tapi OON gitu, OON, S yang belum ada.
Jadi siswanya belum tahu sama sekali. Kalau kita sering membina siswa OSN, ini siswanya masih OON gitu. Itu Ibu ya. Yang kedua, anistruktural. Siswa dapat menghubungkan satu informasi yang relevan dengan pertanyaan, tapi belum menghubungkan lebih banyak respon. Yang ketiga, multistruktural. Siswa menyebutkan beberapa fakta atau aspek yang relevan, tapi belum menghubungkan menjadi sebuah konsep yang koheren. Yang keempat, relasional. Siswa mengorganisasikan berbagai aspek informasi menjadi konsep yang saling terkait sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Extension abstrak, ini yang paling tinggi. Siswa dapat mengeneralisasi konsep dan menerapkan prinsip yang lebih luas dalam konteks baru, bahkan tidak disebutkan dari dalam data dari awal. Nah ini Bapak Ibu. Dalam studi kasus brainstorming tadi, pilihannya tahap 1 struktural, studi kasus dibaca, siswa belum memahami apa yang dibaca, serta tidak berbayang bagaimana menyelesaikannya. Nah, belum bisa selesaikan Bapak Ibu, karena belum mengerti soal ini tentang apa, dan harus bagaimana cara berpikirnya. Ini siswa yang lemah sekali. Yang kedua, anistruktural, siswa bisa menyelesaikan soal dari yang ditanyakan. Sudah mulai memahami bahwa ini adalah soal terkait dengan persamaan linear misalnya, gitu ya. Menyelesaikan sesuai pertanyaan, menentukan dengan cara menghitung menggunakan rumus penjelasan persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, Bapak Ibu, multistruktural. Studi kasus dibaca, siswa memahami lebih dari satu konsep terkait penyelesaian soal, serta bisa menyelesaikannya. Contohnya, soal terkait persamaan linear satu variabel, persegi panjang memiliki kedua diagonal yang sama panjang, bisa menemukan panjang dan lebar berdasarkan pemahaman dua. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, siswa bisa menyelesaikan soal dari ditanyakan, serta mampu mengaitkan antar konsep yang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian soal tersebut. Sudah mulai mengoneksikan antara persamaan linear satu variabel dengan konsep salah satu bangun datar persamaan persegi panjang. Lalu penyelesaian soal tersebut, pertanyaan, serta mengembangkan kepada penyelesaian lainnya dari soal yang ditampilkan. Misal, bila menyelesaikan tentang luasan kegunaan vektor soal tersebut bisa. Yang kelima, Bapak Ibu, tahap extended abstract, siswa menyelesaikan soal serta bisa menemukan dan membangun pola terkait soal, serta menggunakan penemuan polanya untuk jawab soal lanjutan. Semua tahapan relasional bisa diselesaikan. Kemudian juga pertanyaan, bisakah menjelaskan tahapan langkah-langkah penyelesaian soal tersebut? Apakah berlaku umum langkah-langkah tersebut? Jika contohnya dalam soal lainnya yang diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian soal di atas, bisa. Yang mana ya? Yang mana? Dalam rangka memperingati Hari Anak, Bapak Ibu, Haris bersama teman-temannya mengumpulkan para anak usia sekolah di sebuah lapang perumahannya. Dalam acara tersebut, sediakan suatu minuman yang sengaja dibuat banyak sesuai dengan jumlah anak yang hadir. Minuman itu diberikan nama minuman segar nikmat dengan bahan air matang 2 botol besar, gula cair seperempat kaleng susu, air pesan jeruk manis setengah gelas, serta daging kelapa muda 1 mangkok penuh. Apakah semua bahan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah porsi panjang? Mengapa? Bagaimana mengetahuinya? Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bahan ketiga, yaitu tentang asesmen pembelajarannya. Apakah sudah ada di layarnya Bapak Ibu? Jadi kantor nulisnya mereka kantor pajak lah wilayah Baros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada, sudah Bapak? Pak. Ada. Asesmen pembelajaran mendalam. Asesmen dalam pembelajaran mendalam, PM. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen, Bapak Ibu, dapat menggunakan beragam teknik
dan atau instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pelajaran. Prinsip asesmen, Bapak Ibu, berkeadilan. Guru melakukan penilaian yang tidak bias, tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus pendidik. Otentik, asli ya, apa adanya. Penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pencarian masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikatif. Objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil belajar pendidik. Holistik, Bapak Ibu, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara menyeluruh atau terpadu, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Juga dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Dan edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Bapak Ibu, asesmen pada pembelajaran mendalam, pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Jadi yang pertama, tadi ada diagnostik ya, awal. Kedua yang formatif, ketiga sumatif. Asesmen awal atau diagnostik itu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa. Bisa juga untuk memetakan peserta kemampuannya berdasarkan pengetahuannya atau berdasarkan keluarganya misalnya, atau berdasarkan latar belakang pendidikannya, atau berdasarkan ekonomi atau lingkungan sekitarnya. Yang formatif, Bapak Ibu, penilaian berdasarkan pada waktu proses pembelajaran formatif. Sedang belajar, itu untuk meningkatkan proses pembelajaran untuk guru tersebut memperbaiki proses pelajarannya. Dan sumatif adalah proses asesmen di akhir. Bab 1 misalnya, akhir semester misalnya, ya gitu. Di akhir, sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran tadi. Dilakukan secara bertahap dan melanjutkan untuk mencapai level belajar mendalam. Mempertimbangkan 3 hal. 3 bahan belajar PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan mengapresiasi. Ini adalah formatif. Sedangkan sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian belajar secara menyeluruh. Bapak Ibu, intinya adalah asesmen ini lebih didasarkan pada proses, ya, lebih dasar pada proses daripada hasil. Jadi lebih mengutamakan proses daripada hasil, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, lebih utamakan pada proses, bukan hasil, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, begitu. Pembelajaran mendalam menurut adanya transferable skill, murid agar menerapkan pengetahuan sikap, keterampilan juga pada dunia nyata. Bapak Ibu, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai, juga merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahamannya. Nah ini Bapak Ibu, pada pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, aplikasi dan refleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relating, relasional, level extended abstract tadi ya, yang paling tinggi di Solo, diperluas dengan merupakan higher order thinking skill, HOT, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOT murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu, asesmen pada PM, pembelajaran mendalam, asesmen formatif dan sumatif. Jadi, asesmen as learning merupakan refleksi diri murid dan proses pembelajaran. Contohnya, jurnal reflektif, self-assessment, penilaian diri, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lainnya. Assessment for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya, peta konsep, umpan balik, formatif, classroom, assessment, technical, observasi, dan lainnya. Sedangkan sumatif, assessment of learning,
Asesmen untuk mengukur capaian pelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tulis, laporan penilaian proyek, portfolio, dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, teknik asesmen, observasi, kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian terteman, tes lisan, penugasan, portofolio. Jadi Bapak Ibu, teknik asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan pelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu, guru mengembangkan asesmen pembelajaran dalam pembelajaran mendalam dapat mengacu pada taksonomi Solo, struktur of the observed learning outcome, atau taksonomi lainnya yang untuk tujuannya semuanya sama, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Naik tingkatnya ya. Memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahamannya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bandingkan taksonomi Bloom, ada 6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ini C-nya ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, taksonomi Solo, Bapak Ibu, ada yang lebih bawah lagi tadi, ada tadi yang saya katakan, ini lebih bawah dari mengingat. Yang tadi, mohon maaf, yang anaknya nggak tahu menahu tentang soal juga nggak tahu, nggak tahu ini prastruktural, berarti lebih rendah dari mengingat lagi, lebih rendah dari mengingat. Nah, ini prastruktural, belum memahami. Kalau anistruktural sama mengingat, memahami ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tingkatan memahami, kembali, dan multistruktural, memiliki banyak ide. Nah, pada tingkatan mengaplikasi, itu pada C3, C4, relasional, menghubungkan ide-ide. Dan pada tingkat merefleksi, yaitu C5 dan C6, kalau pada taksonomi belum, itu berpikir abstrak yang mendalam. Abstrak extended. Ini Bapak Ibu. Memperluas dan menerapkan idenya. Jadi Bapak Ibu, pemahaman taksonomi Solo ada tingkatan yang lebih rendah dari mengingat. Beliau itu belum memahami. Siswanya masih pelangap-pelongo, nggak ngerti sama sekali. Ini, belum memahami sama sekali. Prastruktural. Ini bisa lebih rendah tingkatannya dari mengingat. Taksonomi belum ya. Pengalaman belajar dalam PM, di aspek memahami yang relevan dengan taksonomi Solo pada tahapan aninstruktural, memahami. Dan multistruktural, dan mengingat memahami pada taksonomi belum. Pada taksonomi memahami ini, murid akan mengingat kembali pengetahuannya dan memiliki banyak ide. Selanjutnya, Ibu, pada aspek aplikasi dan refleksi mulai pada relasional dan abstrak. Lebih mendalam lagi. Tapi, Bapak Ibu tadi, jadi ada tahapan yang lebih rendah dari mengingat taksonomi belum, yaitu prastruktural. Jadi, prastruktural, aninstruktural, distruktural, relasional, dan abstrak. Extended, itu ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, yang tadi, yang Solo, Structure of Observed Learning Outcome, prastruktural, prestruktural, aninstruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstract. Ini Bapak Ibu. PM dalam taksonomi pelajaran tanda kognitif, Bapak Ibu. Ya, yang tadi barusan sama. Jadi Bapak Ibu, pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan extended abstract yang merupakan higher order thinking skill, HOT. Jadi Bapak Ibu ya, relasional dan abstracted in extended. Jadi lebih pada HOT, higher order thinking skill, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang menjawab mengarah pada HOT untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Jadi kalau pada taksonomi belum, HOT itu ada pada taksonomi belumnya yang C4, C5, C6. Kalau pada taksonomi Solo, relasional dan
abstracted, abstract extended. Berpikir lebih mendalam ini. Ada dua ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau pada pengalaman belajar PM-nya, mengaplikasi dan merefleksi. Ini adalah tingkatan tinggi atau hot-nya, higher order thinking skill-nya. Kemudian Bapak Ibu, pada afektif dan psikomotor, memahami aplikasi refleksi, Bapak Ibu, ini sudah tadi yang pengalaman belajar PM, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Sedangkan pada yang hot adalah mengaplikasi dan merefleksi. Kalau pada taksonomi Bloom, menganalisis C4, C5, merefleksi, dan C6 mencipta. Kalau pada taksonomi Solo, relational dan abstracted and abstract extended. Ini Bapak Ibu, tingkatan anistruktural, multistruktural. Contohnya untuk anistruktural. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Habitat adalah tempat yang memiliki tanaman dan hewan di dalamnya, Bapak Ibu. Kalau multistruktural, tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Setiap habitat memiliki makhluk hidup yang berbeda. Setiap habitat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalamnya. Kalau relasionalnya, Bapak Ibu, faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan makanan mengenai makhluk hidup bertahan hidup di daerah tertentu. Misalnya di habitat danau, bebek, dan angsa dapat bertahan hidup. Karena faktor lingkungannya di sana mendukung kebutuhannya. Suhu dan kelembaban berbeda ketika di habitat mengenai makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Pada abstrak yang diperluas, kita harus lebih peduli dengan habitat karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di sana. Misalnya polusi dan perubahan iklim dapat mengancam habitat makhluk hidup juga. Perubahan habitat yang tepat dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies seperti pengurangan hutan dan mengurangi tempat tinggal hewan-hewan hidup lainnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, adalah contoh RPP-nya. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu, di layarnya? Sudah ada di layarnya, Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Masih Bu Aja. Ya, kasih Bu Aja. Ini Bapak Ibu, RPP PM yang dianjurkan ya Ibu ya. Tulisin di kelas, semester mapel, dan seterusnya. Nih, identifikasi biar bisa ini. Penjelasan ini. Ini Bapak Ibu, format RPP-nya satu pendidikan ya, misalnya sekolahnya namanya SDN apa gitu, atau SMP apa, SMA apa, SMA, SMK, atau MA. Mata pelajarannya apa, kelas, semesternya, materi pokoknya, alokasi waktu, dan pertemuan. Nah ini Bapak Ibu, peserta didiknya jauh nilai kemampuan yang titik yang lebih baik. Ini tahap identifikasi. Identifikasi itu ada peserta didik, ada materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Dari 8 tadi tersebut, pilih minimal 2 atau 3 dalam sekali pembelajaran. Kemudian, desain pembelajarannya, ada capaian pembelajaran. CP-nya CP terbaru Ibu ya, CP yang terbaru. CP terbaru. Tahun 2025. CP terbaru. Misalnya, peserta didik mampu menginternalisasi apa, mengapa, bagaimana, seterusnya. Ini CP-nya. Kemudian lintas disiplin ilmu, Bapak Ibu. Kompetensinya misalnya dihubungkan antara fisika, kimia, biologi, misalnya ada hubungannya. Kemudian tujuan pelajaran, pertemuan ke-1. Refleksikan, mengkomunikasikan, menjelaskan kembali. Jadi yang pada tahapan tadi, boleh memahami, mengaplikasi, merefleksikan boleh. Bisa jadi merefleksikan dulu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi bukan urutan ya. Topik pembelajarannya tentang apa? 4 elemen desain pembelajaran. Tadi, yang biologis, kemitraan, dengan pelajaran dan pemanfaatan digital, misalnya.
Langkah-langkah pembelajaran biasa awal pendahuluan, pengalaman belajar terus merefleksi dan semuanya. Pengalaman belajar. Yang inti kalau Bapak Ibu menggunakan model itu ditempatkannya di inti ya, Bapak Ibu menggunakan model, misalnya model Jigsaw misalnya, model PJBL misalnya, PBL itu ditempatkan di inti ya, yang sintaknya ditempatkan di inti. Kemudian penutup, penutup seperti biasa Ibu, penutup pengalaman belajarnya apa, serta asesmen pembelajaran. Yang tadi asesmennya ada yang awal, diagnostik, ada yang formatif, dan ada yang sumatif di akhir. Kemudian terakhir ada refleksi pembelajaran, Bapak Ibu. Strategi pembelajaran apa, jigsaw tepat untuk mencapai itu, misalnya, tergantung model pembelajaran digunakan. Kemudian perbaikan dan desain pembelajarannya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah link untuk contoh RPP, SD, SMP, SMA, SMK. Kita lihat Bapak Ibu. Ini SD Bapak Ibu. Ada IPA, IPAS, ada PKN ya. Contohnya ini Bapak Ibu. Rencana pembelajaran yang PM. Ini nama sekolahnya misalnya. Dimensi profil lulusan. Ini ketiga. Dari 8 itu ini ambil 3 misalnya. Boleh 2 atau 3 sekali pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, praktik pedagogisnya, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah ini alur belajarnya pertemuan 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pembelajaran untuk pertemuan 1, pengenalan dan ciri-ciri mata uang misalnya. Siap belajar, butuh dukungan. Nah ini Bapak Ibu. Tadi memahami, merefleksi, juga mengaplikasi. Pertemuan 2 dan seterusnya. Pertemuan 3 dan seterusnya. Ini untuk SD Bapak Ibu ya. Ini untuk SD. Sampai pertemuan ke-7. Asesmennya Ibu. Ini. Untuk SD Bapak Ibu. Di PAS. Di PAS 1 ini PAS 2. Sama Bapak Ibu ya. Bersama. Susunannya. Boleh digunakan tabel, boleh menggunakan biasa seperti ini. Boleh. Ini yang PKN. Dan semua materi sudah saya berikan semua ke Bu Haja Rosini, Bu Haja ya. Ini ada juga di tabelnya, Bapak Ibu. Link ini ada di tadi, link ini ada di ini linknya Bapak Ibu. Link ini, link RPP-nya, contoh RPP-nya. Itu yang SD, kemudian yang SMP juga ada. Ini SMP. Hampir sama Bapak Ibu. Susunannya sama. Kemudian juga yang SMA juga ada, SMA atau MA. Jadi Bapak Ibu, pada intinya susunan RPP
pada pembelajaran mendalam ini, susunannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Susunannya, Ibu. Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, kalau kasih waktu, pertemuan ke. Nah, ini identifikasi. Identifikasi ada peserta didik, mata pelajaran, dimensi profil lulusan. Kemudian desain pelajaran. Ada capaian pelajaran, capaian terbaru, tujuan pembelajaran, serta topik pembelajaran, serta 4 elemen desain pelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Ada langkah pembelajarannya, awal, inti, penutup. Juga asesmen pelajaran. Ada asesmen pelajaran, awal, diagnostik, formatif, dan proses, dan sumatif. Serta refleksi pembelajaran, serta perbaikan desain pelajaran. Ini aja Bapak Ibu. Oke. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Teh Hani. Baik, terima kasih kepada Bapak Warek yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup padat, lengkap dan juga detail ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Silakan. Untuk pertanyaan akan dibuka berapa, Bapak? 3 dulu aja termin Oh, pertama baik. Teh. 3 dulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan kepada Bapak Asep. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Apa kabar Pak Dokter? Kabar baik? kabar baik. Aduh, Kalau susah ini masuknya susah. Barusan dari jam 9. Aduh, alhamdulillah sekarang masuk. Ini meskipun menyimaknya tidak dari awal, cukup menarik apa yang menjadi topik pembicaraan pada hari ini. Ini kan apa ya, semacam penerapan pembelajaran mendalam dalam RPP yang akan kita laksanakan di kelas. Pertanyaannya begini, Pak Dokter, perbedaan yang paling mencolok ini RPP yang kurikulum Merdeka sama yang sudah ada pendekatan deep-nya ini terletak di mana yang paling mencolok gitu, yang paling harus diperhatikan oleh guru. Nah, itu di bagian mananya sehingga kita bisa tahu kalau misalnya apa strukturnya kan itu tidak menjadi permasalahan lah, misalnya dari struktur RPP-nya karena memuat ada poin-poin yang hampir sama lah dengan yang di kurikulum Merdeka. Tetapi poin pentingnya adalah ini deepnya itu di mana? Terletak di mana? Apa di pendahuluan atau di intinya atau di ujungnya, di akhirnya? Kemudian kalau misalnya di isinya, ini penekanannya di mana gitu sehingga kami guru bisa menjadi patokan gitu, Pak Dokter. Itu aja mungkin. Terima kasih, siap. Dokter. Sehat selalu. Mantap. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Penekanan pertama Bapak Ibu yang paling inti adalah adanya dimensi profil lulusan Pak Asep. Diidentifikasi adanya dimensi profil lulusan. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan yang profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang pada RPP PM ini mendalam, identifikasi adalah dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan, yang keimanan, takwaan, Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, peran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Itu Pak, yang pertama Pak. Kalau jadi adanya memunculkan dimensi profil lulusan minimal 2 atau 3 dimensi profil lulusan dalam sekali pembelajaran. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kemudian
Kalau capaian pembelajaran kan CP yang tahun 2025 ya Pak Sep ya, yang terbaru. Betul. Ya. Nah, desain pembelajaran, ada desain pembelajarannya itu memunculkan lintas disiplin ilmu dan juga tadi yang pengalaman belajar itu ada mengaplikasi, ada merefleksi, dan ada memahami. Itu Pak. Baik. Kalau yang lainnya sama. Kemudian yang beda lagi munculnya 4 elemen desain pembelajaran Pak. Yang praktik pedagogis. Yang tadi yang saya sebutkan 8-3-3-4. 8-3-3-4. Itu Pak. Yang 8-3-3-4. Oke. 8-3-3-4 ya. 8-3-3-4. Itu yang menjadi ciri utamanya adalah 8-3-3-4. Jadi, Bapak Ibu, nah, 8-3-3-4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pelajaran, Pak, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Itu intinya, Pak. Itu bedanya dengan kurikulum Merdeka. Jadi, saya ulangi, Pak Asep. 1, adanya 8-3-3-4. 8 dimensi profil lulusan, yang Betul. dimana usaha, kewargaan, pendidikan, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan peran kritis. Kemudian 3 prinsip pelajaran, Pak. 3 prinsip pelajaran. Yaitu BBM. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Betul. Serta 3 pengalaman belajar. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini bukan urutan, bukan urutan. Jadi boleh memahami dulu boleh, refleksi dulu boleh, mengaplikasi dulu boleh. Jadi bukan urutan, bukan. Jadi mana yang muncul itu? 3-3 itu. Kemudian yang 4, kerangka pembelajaran. Pemanfaatan digital, lingkungan pelajaran, praktik pedagogis, dan kemitraan pembelajaran. Itu Pak Asep. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Siap. untuk SMA, maaf nih saya lanjutkan. Untuk SMA, ini kan ada kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Pancawaluya, Cager, Bager, Benar, Pinter, Singer. Nah, itu disisipkannya di mana itu? Atau sudah include di yang sudah tadi disampaikan di 8 yang karakter itu, atau gimana nih supaya milah-milahnya nih? Cagernya di mana nih? Bagernya di mana? Nah, itu mungkin Pak Dokter. Makasih, mohon ininya pencerahan. Ya, baik. Itu maksudnya pada langkah pembelajaran, Pak. Langkah pembelajaran. Di Baik di step awal, itunya. ya, yang Pancawaloya itu. Awal, kemudian inti, dan menutup, Pak. Awal, inti, dan menutup. Itu, Pak. Kalau misalnya menggunakan model pembelajaran, sintaknya itu atau hierarkinya, atau fase-fasenya, harus ada di inti. Harus ada di inti. Kalau Pancawaluya, dari awal, pendahuluan, inti, dan menutup. Gitu Pak Asep. Ya. Mangga sisipkan saja di awal, inti, dan menutup. Tapi kalau Pak Asep menggunakan misalnya model Jigsaw atau PJBL misalnya, harus di inti. Sintaknya harus di inti. Kalau Pancawaluya, boleh dari awal, pendahuluan, inti, dan menutup. Boleh Pak. Gitu Pak. Silakan. Ya. Terima kasih. Siap. Pak Adi, terima kasih. Ya, Pak Asep Sewan. Mangga Pak. Lanjutnya, Teh Hani. Silakan kepada Ibu siapa ini? Ada lagi Ibu, Bapak yang mau? Silakan, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu. SMK PGI Indramayu. Betul, mohon maaf, Pak. Sebelumnya izin off cam. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, Pak. Saya Tasimah Barwati, selaku kurikulum dari SMK PGRI Indramayu. Terima kasih saya haturkan atas kegiatan ini karena sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya yang mana akan saya transformasikan kepada rekan-rekan. Pengalaman saya, Pak, pada saat saya observasi
ataupun melaksanakan supervisi menggantikan Ibu Kepala Sekolah. Terdapat rekan-rekan saya pada pelaksanaan pembelajaran mendalam, beliau-beliau hampir di dalam identifikasi siswa itu lemah, Pak. Artinya, pada saat mereka menyampaikan materi, terkadang anak diam ataupun anak tidak mengerti ataupun anak tidak bersemangat karena kemampuan anak untuk materi tersebut kompetensi dasarnya belum dimiliki. Itu yang pertama, Pak. Sehingga di dalam kelanjutan proses pembelajaran itu ya tersendat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pembelajaran mendalam di dalam pemanfaatan teknologi. Seringkali karena anak Gen Z ya Pak ya, zaman sekarang itu lebih aktif daripada kita di dalam teknologi. Nah, sehingga bila mana ibu bapak guru yang di lapangan Pak, termasuk saya pribadi karena mungkin usia ya Pak ya. Nah, di sini tidak bisa memanfaatkan teknologi, otomatis pembelajaran pun semakin tidak menarik. Mohon izin Pak, bagaimana baiknya apa yang kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, untuk penilaian. Di dalam penilaian, kami itu terkadang membagikan siswa dalam kelompok-kelompok Pak. Kelompok tadi seperti yang Bapak sampaikan, kelompok siswa yang hanya mengerti ataupun di bawah mengerti Pak. Karena memang Pak, mohon maaf sekolah kami sekolah swasta yang mungkin lebih berkesabaran lah Pak untuk kami Bapak Ibu gurunya. Nah, sehingga apakah salah Pak jikalau kami memberikan penilaian itu dalam rentang nilai seperti itu Pak? Rentang nilai untuk siswa yang di bawah mengerti ataupun di atas yang bisa dia menerapkan, di atas yang menerapkannya, mengaplikasi dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Dan yang terakhir, Pak, saya mohon materi yang Bapak sampaikan untuk bisa di-share, Pak. Karena menurut saya materi tersebut sangat penting untuk kami pelajaran kembali di lain waktu. Terima kasih Bapak, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu siapa Bu? Tasimah Ambarwati Pak. Tasimah. Bu, Betul. Uang Remayu Bu. Uang Remayu Bu. Nggih Pak leres. Ya Bu, saya tahu persis Bu bagaimana Ibu melakukan pelajaran Bu ya di Indramayu gitu, di daerah saya. Ya kemampuan awal memang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri ya. Kita pun juga tidak bisa menyalahkan guru SMP-nya salah atau guru SD-nya salah. Misalnya kurang dalam pembelajaran yang bakunya, yang awal ya, kemampuan awalnya. Nah Bapak Ibu, karena kemampuan yang awal tadi, terutama misalnya kabataku kali bagi tambah kurang ya Bu ya, Bapak Ibu. Itu kalau anak-anak kita sekarang, entah salahnya di mana, apakah karena pandemi atau karena apa? Yang jelas adalah anak-anak kita sementara ini rata-rata itu kurang menguasai kabataku kali bagi tambah kurang. Kalau kita dulu waktu SD kan ada raraban ya, ada hafalan 1 kali 1 sampai 1 kali 10 sampai 10 kali 10 sampai hafal. Anak sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu boleh cek di SMP, SMA ataupun di SD itu masih banyak yang belum hafal Bapak Ibu. Benar ya Bu ya? Masih banyak yang belum hafal hafalan raraban gitu Pak Asep. Raraban, perkalian, pembagian. Nah, jadi kitanya Bapak Ibu, tadi Ibu Tasimah, saya sangat mengerti keberadaan Ibu di Indramayu daerah saya. Kitanya harus jadi guru yang ikhlas dulu, ikhlas. Itu ya Bu, guru yang ikhlas. Jadi sementara perlakuan kita terhadap anak-anak yang tadi kurang Bu,
Indramayu contohnya, setelah pembelajaran selesai, mohon izin Bapak Ibunya, ke orang tuanya, ada pelajaran tambahan. Kayak les itu Bu, kayak les. Kayak Oke. les-lesannya Bu ya, kayak les. Tapi Bapak Ibunya harus ikhlas dulu. Ikhlas maksudnya misalnya anaknya menolak, ya gimana lagi, bukan salah kita. Tapi Bapak Ibu harus terus mendakwahkan pembelajaran anak-anak untuk bisa perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu Bu, yang pertama Bu. Iya, Pak. Kemudian misalnya orang tuanya sih, saya yakin orang tuanya siswanya pasti setuju Bu, pasti setuju. Pasti mendukung pembelajaran tambahan tadi kayak les ya. Ya nggak usah lama-lama Bapak Ibu, nggak usah lama-lama Bu Tasima. Mungkin misalnya setelah jam pelajaran SMK Indramayu, PGRI sampai jam berapa Bu? Sampai jam 2.30, Pak. Jam 2.30. Nah, setelah jam 2.30, Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain, ini mohon disetujui kepala sekolah juga, mohon berilas hati untuk memberikan jam tambahan, nggak usah lama-lama, 1 jam saja Bu, 1 jam tiap hari. Kan tadi 2:30 ya Bu ya, 2:30 jam Iya. 2.30, sampai setengah 4 lah, setengah 4. Itu Bapak Ibu pembelajaran tadi, apa yang kurang atau Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan kurang oleh siswa, itu Bapak Ibu mulai tambahkan pembelajarannya. Seperti bimbel Bapak Ibu. Tapi jangan lama-lama, 1 jamnya aja setiap hari. Bapak Iya. Ibu, dulu SMA Alpha Centauri yang jalan di Ponorogo 48, tempat saya mengajar dulu. Bapak Ibu, mohon maaf, itu guru-gurunya, guru bimbel semuanya. Guru bimbel SSC, termasuk saya. SSC, Sony Sukumo College. Bapak Ibu. Yang guru aslinya adalah guru matematik, misalnya ya Bapak Ibu ya. Guru kesenian, guru agama, dan guru olahraga. Yang aslinya itu. Guru asli, gurunya itu hanya guru agama, guru olahraga, dan guru kesenian. Yang lainnya, guru bimbel semua Bapak Ibu. Yang latar belakangnya tidak dari pendidikan. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu di drill tiap hari, bimbel. Tiap hari bimbel Bapak Ibu. Dan sekarang menjadi sekolah favorit salah satunya. SMA Alpha Centauri Bandung. Jadi tujuannya adalah, fokus masuk itu adalah ITB, UGM, dan UI. UGM, ITB, dan UI. Itu Ibu. Itu berhasil loh Ibu. Jadi dengan terus-menerus, tadi yang anaknya tadi nggak sadar bahwa dia nggak bisa gitu, sadar nggak bisa, diberi kelebihan oleh Bapak Ibu, waktu 1 jam tiap hari, insya Allah Bu, akan ada hasilnya ya Bu ya. Terus kemudian pemanfaatan teknologi, misalnya kalau matematik Bu, ada Desmos dan GeoGebra misalnya Bu. Kalau Iya. Desmos dan GeoGebra misalnya. Jadi Bapak Ibu harus dipraktekkan pengetahuan penempatan teknologi, pemanfaatannya, itu harus Bapak Ibu praktekkan dulu. Praktekkan. Supaya anak bisa mengikuti dengan tepat gitu. Kalau di matematik mah banyak juga ya, ada Photoshop juga, ada Desmos, ada GeoGebra gitu Bu. Jadi anaknya belajarnya lebih konkret gitu Bu, lebih konkret. Gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Terus tadi yang kedua, apakah salah memberi nilai, rentang nilai? Nggak salah sih Bu, karena pemberian nilai mah itu mah hak prerogatif Bapak Ibu guru ya. Hanya saja tadi seperti aspek penilaian harus kolaboratif juga, harus kolektif juga, termasuk juga harus adanya nilai yang esensial, ada yang oriented ya, Bapak Ibu. Asli, original. Jadi ada nilai asli, ada nilai yang palsu ya, Bapak Ibu ya. Nilai aslinya ada. Tentunya Bapak Ibu kan berbeda penilaian terhadap siswanya beda-beda. Kalau bisa Bapak Ibu, usahakan Ibu punya siswanya berapa satu kelas Bu? Satu kelas 25, Pak. 25. Ambil Bapak Ibu misalnya atau beli buku biasa saja, buku biasa untuk catatan penilaian hariannya. Kemajuan putra-putri kita tiap hari dinilai, ya Bu ya. Iya, Pak. Dicantumkan dalam buku tersebut, di buku yang 25 tadi. Jadi setiap orang ada perkembangan yang Bapak Ibu yang tahu sendiri perkembangannya gimana. Itu Bu.
Jadi nggak salah sih Bu. Itu ya Bu ya. Terus yang ketiga materi Bu, insya Allah Bu. Materi sudah berikan semua Bu. Ke Bu Hajar Rostini ya Bu aja ya? Sudah diberikan semua? Bu Hajar Rostini? Oh ya Pak. Ya. Tapi Ada linknya belum saya dapatkan itu Pak. apa Bu? Gimana Bu? Link materi belum saya dapatkan kebetulan. Nanti Bu ya. Nanti Bu Ya, ya. Nanti siap Bu. Bapak. Terima kasih. Mohon Bapak. Ya Bu. Suwun Bu. Silakan Eh, Teh Hani, ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Kuotanya satu orang lagi penanya ya, Mangga. Bapak Teddy, dipersilakan. Ya, baik. Suara saya kedengaran, Bu? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Dokter atas paparannya. Alhamdulillah kita menambah wawasan berkaitan dengan support dari pemerintah hari ini seiring dengan pengembangan kurikulum agar lebih betul-betul terimplementasikan untuk mengembangkan karakter siswa, intinya seperti itu. Bahwa hari ini kita tidak berbicara anak itu pintarnya seperti apa, tapi yang paling penting adalah SKL-nya, bahwa anak itu harus berkarakter. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, ada 8 karakter yang harus ditumbuhkan ketika proses pembelajaran berlangsung, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita menyimak dari judul hari ini adalah penyusunan RPP, tentunya berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Maka kalau ngomongnya RPP itu adalah perencanaan yang matang, yang memang dirumuskan oleh guru untuk menyampaikan penyajian pembelajaran yang betul-betul bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam, kurang lebih seperti itu. Sayangnya ini pendapat saya ya, barangkali sayangnya kebanyakan guru-guru itu seiring perkembangan kurikulum, paradigmanya tidak pernah ikut berkembang, menyesuaikan dengan apa yang jadi tuntutan itu jarang. Hanya merespon ya merespon, tapi ketika implementasi mah kembali lagi ke masa lalu gitu. Bahkan ke kebiasaannya. Nah justru itulah yang paling penting, itulah membangun paradigma dulu. Mau kemana sih tujuan dari hari ini, pendidikan kita mau dibawa kemana gitu ya. Meskipun SKL-nya sudah jelas bahwa hari ini adalah kita menumbuhkan karakter kepada anak-anak kita yang 8 karakter tadi. Kalau itu bisa tumbuh, insya Allah. Udah pinter mah sekarang mah gampang. Anak kemana-mana bawa itu handphone kan Pak ya. Jadi mau nanya apa saja di handphone bisa dijawab. Bahkan benar, mungkin gurunya mah nggak bisa jawab. Tapi HP itu bisa menjawab segalanya. Tapi yang tidak dimiliki oleh HP adalah membangun karakter, itu kan yang susah. Makanya anak-anak sekarang ketika gurunya ngomong di depan, anaknya pada tungkul, bukannya mendengarkan, tapi main HP. Kebanyakan kan begitu. Mending kalau mencari informasi tentang pengetahuan yang sedang dipelajari, kebanyakan malah sedang main game. Saya kebetulan ngajar di SMA Negeri 23 Bandung, dan saya sering menyampaikan kepada anak-anak untuk HP itu untuk apa sih dibawa-bawa? Apakah hanya untuk membuat kepuasan saja? Padahal di situ ada hal yang paling krusial. Kalau kamu bisa memanfaatkan handphone itu sebagai sumber belajar, wah kamu pinternya luar biasa. Di sekolah didorong untuk membangun karakter, keilmuannya didukung selain oleh guru juga oleh media yang namanya digital, yaitu HP gitu ya. Nah sekarang kembali lagi ke RPP-nya Pak. Ini pikiran saya selama ini bahwa menyusun RPP itu tidak ujuk-ujuk karena ada capaian pembelajaran, terus guru ngarang, tidak seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi harus berbasis data, kurang lebih seperti itu. Ada data minimal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa maupun profil belajar siswa, kita biasanya melakukan asesmen diagnostik dulu. Nah, dari asesmen diagnostik itulah kita dapat informasi banyak tentang anak-anak kita ketika kesiapan belajar untuk mata pelajaran tertentu seperti apa. Kalau sudah tahu, terpetakan semuanya, barulah kita merancang pembelajaran yang seperti apa. Kalau dulu kan dikenal ada diferensiasi ya. Nah, diferensiasi itulah sebetulnya memperlakukan anak-anak biar semuanya belajar. Nah, kalau semuanya sudah belajar tidak cukup sampai di sana ternyata Bapak Ibu, karena tujuan pembelajaran susah untuk bisa menghubungkan dengan yang 8 SKL tadi. Maka pembelajaran mendalam inilah kuncinya. Jangan terlalu ngomong yang tinggi-tinggi sebetulnya mah. Tapi lihat sekitar saja. Tapi ketika anak bisa memecahkan masalah yang ada di sekitarnya, berarti dia belajarnya sudah mendalam. Tidak usah mikir yang jauh-jauh, yang dekat tapi dia tahu ini masalah dan bisa menyelesaikannya. Nah, kalau sendirian kan susah, maka pembelajaran kolaborasi itu akan lebih efektif dilaksanakan kalau melaksanakan pembelajaran mendalam. Sehingga pembelajaran bisa bermakna, kan gitu ya Pak ya.
kemudian bermakna, kemudian berpikir tingkat tinggi, bahkan kalau bisa ya dilakukan dengan menyenangkan ya tadi, sama-sama gitu, bareng-bareng. Semua menanggung bareng-bareng. Kalau sudah bisa itu semua, insya Allah semuanya. Itu yang ada di pikiran saya berkaitan dengan RPP tadi. Nah, bagaimana sekarang penyajiannya? Ya di kegiatan intinya lah, yang mungkin yang lebih didetak, dipastikan bahwa manajemen mendalam itu bisa terrealisasi, sehingga nanti ketika diukur di akhir, asesmennya memang betul-betul bisa mengukur yang jadi indikator tujuan pembelajaran kita. Itu mungkin, Mbak Dokter, mohon maaf kalau banyak kesalahan, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi Sukamto, terima kasih. Pak Dedi, ada Pak Solihin, Pak, di SMA 23 atau udah pindah? Pak Solihin? Iya, betul. Sekarang di SMA 3, Pak. Itu soulmate saya, pindah, Bu. iya. Soulmate saya Oh waktu dulu. iya. Ya kebetulan saya kurikulumnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi Sukamto. Sama-sama. Adalah soulmate saya waktu dulu ngajar di SCC, Pak. SCC. Ya, soulmate saya. Terima kasih Pak Dedi Sukamto. Terima kasih. Ada lagi? Tadi yang diungkapkan oleh Pak Dedi Sukamto benar, Pak. Benar. Benar apa adanya. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus tadi bermakna, terus juga berkemampuan ya Bapak Ibu, ya berkemampuan, dan juga menyenangkan. Tingkat BBM, berkembang berpikir. pemikirannya ya. Ya, jadi ada Harapan bermakna menyenangkan. menyenangkan, gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Sukamto, Pak Teddy Sukamto. Terima kasih. Silakan ada lagi Teh Hani. Berapa, Pak? Ada gitu deh. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Mungkin untuk satu. Silakan Bu Maulida Agustina. Bu Maulida Agustina. Bu Dadah Dewi Mulyati. Bu Eliawati. Oh, silakan Bu Maulida Agustina. Silakan Bu. Halo Bu. Oh, cukup. Baik. Ada lagi, Teh Hani? Kalau tidak ada mungkin bisa closing statement ya Bapak. Atau mau satu lagi? Silakan. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, mohon maaf ya, hari ini harusnya mah lebih dari 100 nih orang nih pesertanya. Cuman karena ya itu tadi ya, karena mungkin persiapannya belum matang ya Bapak Ibu ya. Harusnya kita biasanya sampai 500 bisa biasanya. Entah kendala apa, saya pun tidak tahu. Bapak Ibu, sebagai statement akhir Bapak Ibu, jadi ciri-ciri PM adalah tadi 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penerapan kritis. Juga prinsip pelajarannya. Prinsipnya tadi BBM, bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan ya, Pak Teddy Sukamto. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Juga pengalaman belajarnya terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Urutannya bisa mana saja, bebas. Bisa merefleksi dulu, memahami dulu, mengaplikasi dulu, boleh. Dan yang berikutnya, 4 kerangka pelajaran, pemanfaatan digital, lingkungan pelajaran, praktis pedagogis, dan kemitraan pembelajaran. Itu yang harus muncul dalam pembelajaran, dalam RPP. Dalam RPP harus muncul 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, yang tadi, yang BBM, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Juga muncul 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, refleksi. Dan muncul 4 kerangka pelajaran, yaitu pemanfaatan digital, lingkungan pelajaran, praktis pedagogis, dan kemitraan pembelajaran. Itu mungkin Teh Hani sebagai simpulan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.
kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alamin. Matur nuhun Bapak. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama bersama kami, Raskadi dan Bu Hajar Rosini dan Ibu Rektor IAIP. Sebagai terakhir, Bapak Ibu yang punya putra-putri SMA, SMK yang sudah lulus, silakan daftarkan ke IAIP, Institut Agama Islam Pemaruan Kota Sumedang, yang membuka 4 jurusan, ada PAI, ada MPI, ada BKI, ada perbankan syariah. Dan salah satu kelebihan IAIP adalah Bapak Ibu bisa magang dan bekerja di luar negeri, di Jepang, di Korea, di Turki, dan di apa gitu? Di Turki, di Taiwan, di Jepang, dan di Korea. Itu Ibu. Dengan SPP-nya murah, insya Allah terjangkau oleh semua. Jadi Bapak Ibu, silakan yang punya putra-putri SMA atau SMK atau MA aliyah, SMA, SMK, MA atau aliyah, Bapak Ibu, silakan daftarkan ke IAIP, Institut Agama Islam Pembaruan Kota Sumedang, yang membuka jurusan PAI, Manajemen Pendidikan Islam, terus BKI, Konsultasi Islam, dan Perbankan Syariah yang ada di Desa Serang, Kecamatan Simalaka, Kota Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Dokter, ada beasiswanya Pak Dokter? Ada Pak Ji. Ada beasiswa ada. Ada beasiswa Ada. juga ada. Ya. Ada untuk yang KIP ada? Kalau KIP kayaknya semester kedua nanti. Karena kan belum ada mahasiswanya sekarang mah. Mulainya 12 Februari pendaftarannya Pak Ji. Oh iya, siap. Beasiswa dari yayasan Pak Ji. Beasiswa dari yayasan ada. Dari yayasan ada beasiswanya. Siap. Terima kasih. Pak Silakan Adi. Bapak Ibu punya putra-putri SMA, SMK atau MA. Silakan yang sudah lulus nanti daftarkan ke IAIP, Institut Agama Islam Pembaruan Kota Sumedang, yang ada 4 jurusan, PAI, MPI, BKI, dan Perbankan Syariah, yang salah satu keunggulannya adalah bisa magang dan bekerja di luar negeri, di Taiwan, di Korea, di Jepang, dan Turki. Terima kasih. Silakan Teh Hani. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Raskadi yang sudah menyampaikan materinya juga ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kontribusi Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup rapatnya, silahkan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan selama rapat. Mungkin tadi eh, untuk kapasitas memang hanya 100 ya fullnya gitu. Mungkin untuk kedepannya akan ditingkatkan lagi kapasitasnya seperti itu. Selamat melanjutkan aktivitas pada Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih kembali.
Ya tidak sebenarnya ngomong kamu jalan-jalan ngomong nyeri sirah. Itu yang jana Kamu aing balik lagi nyeri sirah duit bayar. masuk tadi direkam. Hah? Bapak Ibu, mohon mengisi daftar hadir ya. Silakan Bapak Ibu, linknya ada di chat. Terima kasih kepada Ibu Rektor IAIP, Ibu Dr. Haja Nur Rahmatul Amaliyah, SAG MPD. Terima kasih kepada Ibu Hajah Rostini. Bapak Ibu, mohon izin, silakan isi daftar hadirnya. Sudah semua isi daftar hadir? Pak Haji Asep Setiawan? Pak Haji Asep sudah? Pak Haji Asep Rudini? Pak Teddy Sukamto? Silakan Bapak Ibu, ada waktu 5 menit lagi untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir webinar 5 Januari 2026. Terima kasih kepada Ibu Rektor IAIP, Ibu Dr. Haja Nur Rahmatul Amaliyah, SAG MPD. Kemudian terima kasih kepada Ketua Kelompok Grup Cerdas, Ibu Haja Rustini, SPD MPD. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Kenapa nggak bisa ngisi, Bu? Bapak Ibu? Kenapa nggak bisa ngisi? Diklik, Pak, Bu. Diklik yang warna birunya, https /2 ggr/kr48. Teh Hani, kenapa daftar hadirnya nggak bisa, Teh Hani? Teh Hani, Iya, Bapak. kenapa daftar hadirnya karena nggak bisa diisi, Teh? Coba Bisa, cek. Bapak. Tadi ini Hani dapat dari Bapak kan daftar hadirnya. Iya, Ibu Wanti udah bisa tuh. Siap, Pak Cecep. Pak Cecep ketika ingat di Big Land Bogor katanya. Waktu bulan puasa ya. Izin lip Pak Dokter ya. Siap, Pak Haji. Atur nuhun, Pak Haji. Atur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Haji.
Bapak Ibu mohon pamit ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Hani. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih Bu Hajar Rostini dan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.